Bogo mah malaikan kudu ku cacing. Bab 131 Tidak pandai matematika. Tuan yang bebas dari rasa khawatir. Suara Chu Chen bergema di telinga semua orang di bangsal, dan mata semua orang terfokus pada gadis Wu Yu. Gadis berusia 16 atau 17 tahun ini awalnya dalam bahaya dikeluarkan dari sekte Xingluo, tetapi dia berbalik dan menjadi pemimpin sekte Xingluo. Semua orang menganggapnya luar biasa, termasuk gadis Wu Yu sendiri. Merasakan perasaan lembut dan sejuk batu giok yang keluar dari telapak tangannya, dia tercengang. Mengapa ada nebula order di tubuh saya yang mewakili identitas pemimpin sekte bintang Luo? Wu Yu menoleh untuk melihat Chu Chen. Satu-satunya kemungkinan adalah Chu Chen yang memasukkannya. Bagaimana dia bisa melakukannya tanpa disadari? Yang membuat Wu Yu semakin luar biasa adalah kenapa ada nebula token di tangan Chu Chen. Penuh dengan pertanyaan, Mo Wu Yu hanya bisa menahannya. Tidak mungkin. Wei Guangtao tiba-tiba bereaksi, berjalan beberapa langkah, mengambil token nebula dari tangan Mo Wu Yu, dan mengamati serta mengidentifikasinya dengan cermat. Pada akhirnya, hati Wei Guangtao terguncang hebat dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Seperti yang diharapkan, nebula order, Wei Guangtao mengangkat kepalanya dan menatap Mo Wu Yu. Kapan Tao Luo Yun mengajarkan ordo nebula kepada Mo Wu Yu? Setelah beberapa saat, Wei Guangtao segera berlutut dan berkata, "Wei Guangtao, temui Master Sekte." Xingluo Ling adalah yang tertinggi. Wu Yu terkejut dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. "Paman Wei, ini tidak perlu." Lihat Master Sekte, pada saat ini, dua murid Sekte Xingluo lainnya juga berlutut dan memberi hormat. Song Yan melihat pemandangan ini dengan sedikit terkejut. Dia memang melihat banyak hal tentang bidang seni bela diri kuno hari ini, seperti Xingluo Men di depannya. Gadis Wu Yu sebenarnya membalikkan keadaan dengan bantuan sebuah tanda. Wei Guangtao, yang awalnya menyendiri dan agresif di depannya, tiba-tiba berlutut. "Wu Yu, sekarang kamu adalah pemimpin sekte Xingluo." Chu Chen tersenyum. Tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk mengeluarkanmu dan Tuan Mo dari sekte Xingluo. Sebaliknya, kamu sekarang memiliki kekuatan tertinggi dari sekte Xingluo. Wajah Wei Guangtao tiba-tiba berubah. Mo Wu Yu menarik napas dalam-dalam dan perlahan kembali sadar. Terlepas dari bagaimana nebula order muncul, dia tahu bahwa dia harus menjadi pemimpin sekte bintang Luo. "Paman Wei," Mo Wu Yu menyingkirkan perintah nebula dan berkata dengan suara yang dalam, "Kembalilah dan beritahu ketua sekte." Mo Wu Yu berhenti dan mengubah kata-katanya, "Katakan pada Paman Yuan Shui untuk memobilisasi bintang-bintang, kekuatan duniawi pria membantu keluarga Song di Canceng." Hati Wei Guangtao terkejut. Setelah beberapa saat, dia masih berkata, "Tuan, di belakang keluarga Huang ada sekte Qingyang. Saya tidak peduli dengan sekte manapun. Chu Chen ingin membantu saya dan kakek serta menyinggung satu sama lain. Bahkan dengan risiko merugikan keluarga Song. Sekte Xingluo, kami harus melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Song." Pada saat ini, ekspresi Mo Wu Yu sangat tegas. Wei Guangtao ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya hanya bisa mengangguk tanpa daya, berbalik dan meninggalkan bangsal.
Wuyu, jaga kakek baik-baik. Aku akan menangani urusan keluarga Song. Mo Wuyu mengeluarkan token nebula dan berkata, benarkah bahwa kamu adalah penerus yang dipilih oleh Dao Zun Luo Yun? Begitu dia selesai berbicara, Song Qiu menatap Chu Chen dengan heran. Awalnya, dia memiliki dugaan yang sama. Chu Chen tersenyum tipis. Jangan terlalu banyak berpikir, Wuyu kecil. Saat kakek bangun, kamu akan tahu setelah kamu bertanya padanya. Chu Chen dan yang lainnya meninggalkan bangsal. Mobil melaju menuju keluarga Song. Keluarga Song menantang keluarga Huang. Berita ini mulai meledakkan kawasan bisnis Canceng pada pukul 10 pagi. Banyak orang yang terkejut, menakjubkan, tantangan bunuh diri keluarga Song. Bahkan ada gosip tentang masalah ini, dan judulnya sangat jelas. Komunitas bisnis di Canceng dengan suara bulat percaya bahwa keluarga Song sedang mencari kematian, dan bahwa di jalan ini, mereka melangkah semakin jauh hingga tidak bisa kembali lagi. Villa keluarga Song dipenuhi dengan kesuraman dan kesuraman. Chu Chen melangkah masuk dan segera merasakan mata sedih Song Xieyang. Ada keputusasaan dalam kesedihan. Keluarga Huang secara pribadi mengambil tindakan dan hampir secara langsung menyapu bersih industri dan proyek besar keluarga Song di berbagai bidang dengan sikap yang menghancurkan. Song Xieyang berkata, meskipun keluarga Huang harus membayar sejumlah kerugian atas kehancuran yang kejam ini, namun, untuk keluarga Huang, ini tidak perlu dipikirkan lagi. Song Changqing juga melirik Chu Chen. Meskipun dia benar-benar tidak memiliki harapan untuk pertaruhan besar ini, dia secara tidak sadar merasa bahwa Chu Chen akan mengambil tindakan. Namun, hingga saat ini, selain menekan keluarga Huang dengan paksa, belum ada pergerakan sama sekali. Chu Chen, apa yang harus kita lakukan? Song Yan segera bertanya. Serahkan padaku. Chu Chen berjalan ke sofa, duduk, dan dengan tenang membuat sepoci teh. Ku bilang aku akan melindungi keluarga Song. Song Qiu memandang Chu Chen dengan ragu. Dia tidak ragu dengan kemampuan tinju dan tendangan kakak iparnya. Namun, Sekte Xingluo jelas takut pada Sekte Qingyang. Bahkan jika pemimpin Sekte Wuyu sekarang bertanggung jawab atas Sekte Xingluo, dia mungkin tidak dapat membalikkan situasi ini dengan semua bantuannya. Mungkinkah kakak iparnya bergantung pada keluarga Xia? Apakah ada berita tentang Tuan Xia? Song Qiu mau tidak mau bertanya. Yang Cheng, balai keluarga Xia. Xia Bei berdiri tegak dan berkata dengan nada tegas, saya percaya pada penilaian saya bahwa Chu Chen pasti akan menjadi pria hebat di masa depan. Ayah, keluarga Xia kami akan mengambil tindakan sekali untuk membantu keluarga Song melewati masa ini. Terlebih lagi, jika kita membantu keluarga Song dan menekan keluarga Huang, maka akan sangat membantu perusahaan farmasi keluarga Xia untuk memasuki pasar Canceng. Xiao Bei, kamu kembali dari perjalanan ke Canceng. Apakah otakmu semakin sulit digunakan? Seorang pria muda berjas dan sepatu kulit sedang duduk di sofa dan berkata dengan tenang, Chu Chen yang kamu bicarakan itu adil hanya orang biasa. Seberapa besar masa depan menantu laki-laki yang datang ke keluarga Song di Canceng? Ayah sudah memberimu jawaban yang jelas di telepon. Tapi kamu tetap tidak menyerah dan pulang ke rumah. Minta bantuan. Pembicaranya adalah saudara kedua Xia Bei, Xia Gaose.
Sejujurnya, ayah sangat kecewa sejak kamu masuk ke dalam rumah dan terus menyebutkan membantu Chu Chen dan membantu keluarga Song. Xia Gaoze berkata, Xiao Bei, sejak kamu masih kecil, kamu benar-benar tidak ada yang bisa memuaskan keluarga. Apakah kamu tidak memahami situasi di Canceng? Mata Xia Gaoze seolah-olah dia membenci setrika. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata dengan suara yang dalam, keluarga Huang adalah satu-satunya di Canceng. Bahkan jika keluarga Xia ingin campur tangan, itu akan memakan banyak biaya, uang untuk dapat menampungnya. Tinggal di keluarga Huang, hanya demi Chu Chen dan keluarga Song, biarkan keluarga Xia kita membayar mahal. Xiao Bei, kamu buruk dalam matematika sejak kamu masih kecil. Anda bahkan tidak bisa menghitung akun sesederhana itu. Xia Bei berdiri di sana, tubuhnya sedikit gemetar. Lama sekali, Xia Bei mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, saya di sini bukan untuk menyelesaikan masalah. Kali ini, saya hanya mencoba membantu teman-teman saya dan ingin meminjam kekuatan keluarga saya. Bolehkah? Bab 132. Siapa yang akan menang? Hanya murni membantu teman. Xia Bei mengertakkan gigi dan matanya tertuju pada pria paruh baya yang duduk tepat di depannya. Ayahnya, kepala keluarga Xia, Xia Wangjiang, tidak peduli apa yang orang lain katakan. Kekuasaan pengambilan keputusan akhir keluarga Xia ada di tangan Xia Wangjiang. Xia Wangjiang menghabiskan teh di cangkirnya, berdiri, dan menatap Xia Bei, kamu benar-benar mengecewakanku. Xia Bei mengepalkan tinjunya dengan ringan. Kalimat ini berarti keluarga Xia tidak mungkin membantu. Xia Wangjiang kemudian berkata, saya meminta Anda untuk mengikuti paman keempat Anda dan bertanggung jawab untuk mencoba membuka pasar farmasi di Canceng. Saya sudah sangat kecewa karena Anda memilih keluarga Song, dan sekarang Anda ingin melakukan hal konyol seperti itu. Keluarga Huang bukan hanya keluarga pertama di Canceng. Huang Yuheng, yang digulingkan oleh Chu Chen, adalah tunangan putri Ye Fei Kuan. Ye yang terlibat. Anda bermain-main di tangan keluarga Ye. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan antara kami dan keluarga Ye menjadi semakin ketat. Ayah, jangan khawatir. Kakak tertuaku dan aku akan berbagi kekhawatiranmu. Xia Gaoze berkata dengan suara yang dalam, dengan keyakinan di matanya. Keluarga Xia pasti akan melampaui keluarga Ye dalam 10 tahun ke depan. Dengan mengatakan itu, Xia Gaoze memandang Xia Bei, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Xiao Bei, kembalilah dan renungkan dirimu. Jangan selalu biarkan orang mengatakan bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Xia hanya melakukan kemalasan dan tidak melakukan apa-apa. Melakukan tugasnya dengan benar. Xia Bei menarik napas dalam-dalam, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di dalam mobil, Xia Bei menepuk kemudi dengan sedikit enggan. Dia bersumpah di depan saudara Chen bahwa keluarga Xia akan sedikit banyak membantu. Namun kini, sama sekali tidak ada harapan. Xia Bei menghela nafas lemah. Paman keempat, aku terlalu malu untuk memberitahu saudara Chen. Jadi kamu harus pergi ke keluarga Song dan memberitahunya tentang situasinya. Nada suara Xia Bei terhenti dan dia mengertakkan gigi. Lupakan, aku akan pergi sendiri. Xia Yanhuan sedang duduk di kursi penumpang.
Sudah lama ku bilang bahwa kamu akan ditolak ketika kamu kembali. Sekarang kamu percaya padaku. Saya yakin saudara Chen tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Xia Bei berkata, jika keluarga Xia kita dapat sepenuhnya membantu dan bekerja sama dalam serangan balik saudara Chen, saya yakin ini akan menjadi pertempuran di mana kita bertemu lawan kita. Di bawah kacamata berbingkai emas Xia Yanhuan, matanya dalam, dengan jejak cahaya yang tidak terdeteksi, saya benar-benar tidak dapat melihat melalui Chu Chen. Namun, ayahmu tidak setuju untuk menggunakan sumber daya keluarga Xia. Bahkan jika kita ingin untuk bantu Chu Chen, aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Mobil itu perlahan melaju ke dalam keluarga Song. Aula keluarga Song, daun teh telah diganti beberapa kali, dan Chu Chen masih minum teh dengan tenang. Meskipun dia telah menghibur keluarga Song berkali-kali, mata keluarga Song masih tidak bisa menyembunyikan kecemasan mereka. Badai dahsyat mendekat, dan mereka tidak bisa melihat gerakan apapun dari Chu Chen. Sambil minum teh, Chu Chen menjawab telepon 2 kali, tetapi mereka tidak dapat mendengar apapun dari kata-kata Chu Chen. Di luar, Xia Bei dan Xia Yanhuan masuk. Tuan Xia ada di sini. Su Yuexian sangat bersemangat. Menurutnya, yang ditunggu-tunggu Chu Chen adalah berita tentang keluarga Xia. Mata Song Xie yang juga menunjukkan harapan. Jika keluarga Xia benar-benar dapat membantu, keluarga Song tidak akan memiliki ruang untuk bersaing dalam pertempuran ini. Semua orang memandang Xia Bei penuh harap. Xia Bei merasa lebih malu dan mendesah pelan. Saudara Chen, saya tidak dapat meyakinkan keluarga saya. Ekspresi semua orang di keluarga Song tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mereka. Chu Chen tersenyum tipis dan menuangkan secangkir teh untuk Xia Bei dan Xia Yanhuan. Xiao Bei, Tuan Xia, duduklah, pertunjukan akan segera dimulai. Begitu kata-kata itu selesai, mata beberapa orang terfokus pada Chu Chen. Song Qiu menahan napas sejenak. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang harus dilakukan saudara iparnya untuk menghadapinya. Chu Chen, izinkan saya menganalisis situasi keluarga Song saat ini untuk Anda. Song Xie yang merasa tangannya berat dan berkata dengan suara yang dalam, bagian terpenting dari industri keluarga Song adalah ubin keramik. Keluarga Huang memiliki penindasan. Keluarga Song juga terfokus pada ubin keramik. Lebih dari 10 pabrik ubin keluarga Song diperintahkan tutup karena berbagai alasan hanya dalam beberapa jam. Dan banyak pesanan diterima sekaligus. Jumlah dari masalah ini cukup untuk membuat keluarga Song kewalahan. Ekspresi Song Xie yang serius, ini hanyalah langkah pertama bagi keluarga Huang. Selain pabrik ubin keramik, aspek lain juga terkena dampaknya. Song Yan berkata, kali ini, keluarga Huang tidak akan pernah memberi keluarga Song cara apapun untuk bertahan hidup. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang menang. Chu Chen berdiri. Mata semua orang tertuju pada Chu Chen. Chu Chen mengibaskan debu dari tubuhnya, sisiran, dan berjalan menuju kamar mandi. Setiap orang, RSUD, keluarga Huang sedang menunggu di pintu ruang gawat darurat. Seluruh manajemen senior rumah sakit ini juga datang, menemani lelaki tua itu, tak berani mengambil nafas. Cucu kesayangan keluarga Huang diselamatkan di dalam. Jika terjadi sesuatu,
mereka tentu takut lelaki tua itu akan menyalahkan mereka. Aku tidak akan pernah membiarkan Chu Chen pergi. Huang Huang Yu juga dilarikan ke rumah sakit. Huang Yu bertanggung jawab atas serangkaian penindasan terhadap keluarga Song di bawah perintah yang diberikan oleh lelaki tua itu. Mata Huang Yu penuh amarah, dan seluruh tubuhnya gemetar karena amarah. Chu Chen tidak akan selamat, Huang yang berkata. Kakak kedua, jangan khawatir, Yu Heng sangat menderita hari ini. Tapi kakinya pasti akan sembuh. Perkataan Chu Chen membuat Huang Yuheng harus duduk di kursi roda seumur hidupnya, yang membuat banyak orang merasa tidak puas. Bagaimanapun, Chu Chen hanya meninju kaki Huang Yuheng beberapa kali. Tidak peduli seberapa kuat Chu Chen, dia tidak akan bisa membunuh kaki Huang Yuheng seumur hidup. Semua orang menahan amarahnya dan menunggu. Paman, berapa lama lagi keluarga Song bisa hidup? Mata Huang Yu tajam. Dalam 3 hari, keluarga Song pasti akan menghilang dari kota Chan. Baiklah, Ye Yan berkata, aku akan mencari cara untuk menghadapi Chu Chen. Aku akan membuatnya menderita 100 kali lebih sakit daripada Yu Heng. Tubuh Ye Yan dipenuhi roh jahat. Dia pasti akan melaporkan apa yang terjadi hari ini kepada Sekte Qingyang. Dia adalah seorang seniman bela diri kuno ortodoks dan tidak akan pernah membiarkan murid-muridnya dipermalukan oleh bidat. Pintu ruang gawat darurat terbuka. Semua orang di keluarga Huang terkejut dan segera menoleh. Bagaimana situasi Yu Heng? Huang Jianghong bertanya dengan cemas. Nyawa orang yang terluka tidak dalam bahaya. Kata-kata pertama dokter tersebut membuat banyak orang yang hadir merasa lega. Namun, dokter kemudian berkata dengan suara yang dalam. Namun, kondisi kaki yang terluka tersebut tidak jelas. Metode, tapi tidak ada cara untuk menyambung kembali tulang yang patah. Begitu kata-kata itu keluar, wajah semua orang berubah pada saat bersamaan. Ekspresi Huang Jianghong menjadi gelap. Tulang yang patah tidak akan bisa disambung kembali. Artinya Huang Yuheng tidak akan pernah bisa berdiri. Suara Chu Chen tiba-tiba meledak di benak semua orang, bersambung.